Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Badan Pengawas Pemilu Kota Waringin Timur diminta waspada terkait potensi sengketa pemilu 2024 mendatang. Setidaknya ada 3 sengketa yang rawan terjadi selama masa kampanye, yaitu politik uang, pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, serta politik identitas. Menjelang masa kampanye yang akan berlangsung dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang, setidaknya ada 3 potensi sengketa pemilu yang rawan terjadi. Hal itu diungkapkan salah seorang akademisi asal Sampit, Oktap Pahlepi, saat menjadi narasumber sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu serta produk hukum non-peraturan Bawaslu yang diselenggarakan Bawaslu Kota Waringin Timur beberapa waktu lalu. Oktap Pahlepi yang telah menerbitkan sejumlah buku terkait perpolitikan di tanah air ini meminta Bawaslu untuk bertindak tegas serta menanggapi serius apabila ada laporan masyarakat. Aktivis 98 yang saat ini bertugas sebagai camat Mentaya Hulu ini mengatakan terdapat 3 potensi sengketa pemilu yang rawan terjadi, yaitu politik uang saat kampanye, pemasangan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan, serta politik identitas. Oktap Pahlepi mengingatkan agar Bawaslu dan Panwaskam untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya potensi sejumlah pelanggaran pemilu tersebut. Sengketa pemilu itu biasanya yang rawan terjadi itu pertama tentang politik uang. Ini yang paling sering dilaporkan. Yang kedua tentang sosialisasi. Sosialisasi ini alat peraga sosialisasi, alat peraga kampanye itu paling sering dipermasalahkan. Dengan meletakkan alat peraga, alat sosialisasi itu tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh regulasi dan penyelenggara pemilu. Ini yang sering terjadi. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan politik identitas. Ini yang sering juga disampaikan berkaitan dengan sengketa dan permasalahan di dalam proses pemilu. Oktap Pahlepi meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor ke Bawaslu maupun Panwaskam apabila menemukan pelanggaran saat kampanye berlangsung. Mashud Badarudin, Hayat TV. Harga cabai rawit di Kabupaten Kota Waringin Timur melonjak pesat, naik 100% lebih dari harga normal. Saat ini harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Sampit sudah menyentuh harga Rp90.000 per kilogram dan diperkirakan harganya akan terus naik. Naiknya harga cabai rawit di Sampit seperti yang terjadi di Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Mentaya atau PPM Sampit Selasa 7 November. Di pasar ini, cabai rawit yang dipasok dari Pulau Jawa dan Kalimantan Selatan dijual pedagang dengan harga Rp90.000 per kilogram. Sementara harga per 1 onnya oleh pedagang dijual dengan harga Rp10.000. Pedagang menyebut naiknya harga cabai rawit sudah terjadi secara bertahap sejak sepekan terakhir. Pekan lalu, pedagang hanya menjual cabai rawit dengan harga Rp40.000 per kilogram saja. Sedangkan saat ini harganya melonjak tajam lebih dari 100%. Naiknya harga cabai rawit ini tentunya dikeluhkan oleh pedagang. Tingginya harga membuat omset penjualan cabai mengalami penurunan sebab pembeli cenderung mengurangi jumlah belanjaannya. Untuk beberapa hari ini, ada 1 minggu ini sudah 91 kilo. Jualnya, incerannya, kalau onlinenya 10.000. 10.000 ya. Itu sudah naik sejak kapan? Sudah hampir 1 minggu ini. Ya. Sebelumnya berapa harganya? Sebelumnya murah sekali. Berapa? 6.000, 7.000.
1 on. Ya, Untuk 1 per onnya. kilonya Per kilonya paling ya sekitar 40. Banyak naiknya, kali naiknya. Tiap hari naik. 5.000 tiap hari naik. oh naiknya bertahap gitu Bu. Bertahap ya, tapi banyak naiknya 5.000. Biasanya kan 1.000 2.000 aja. Kalau Tiap hari. penjualan seperti apa Bu? Ya menurun, orang biasanya nukar biasanya 1 on jadi setengah on. Itu berpengaruh loh Bu terhadap penghasilan sendiri Bu. Pengaruh lah. Omsetnya orang biasanya banyak panunya 2-3 kilo, sekarang kilo 2 kilo. Sehari cuma Sehari, iya. Selain cabai rawit, harga bawang merah di Sampit juga mengalami kenaikan harga sejak sepekan terakhir. Jika sebelumnya, bawang merah dijual dengan harga sekitar Rp25.000, saat ini naik menjadi Rp30.000. Pedagang memprediksi naiknya harga komoditi bahan pokok akan terjadi hingga akhir tahun 2023 mendatang. Untuk itu, pedagang berharap pemerintah turun tangan mengendalikan harga. Mashud Badarudin, Hayat TV. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur akan menertibkan alat peraga sosialisasi peserta pemilu pada tanggal 14 November mendatang. Penertiban dilaksanakan serentak di seluruh wilayah kecamatan di daerah setempat. Bawaslu Kota Waringin Timur bersama pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait Selasa 7 November kembali menggelar rapat koordinasi. Rapat ini membahas tentang pemantapan rencana penertiban alat peraga sosialisasi atau APS peserta pemilu. Dalam rapat yang dilaksanakan di kantor Bawaslu setempat tersebut, disepakati jika penertiban dilaksanakan tanggal 14 November mendatang. Berdasarkan hasil pendataan Bawaslu bersama Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwaskam, tercatat ada 1.600 lebih APS bernuansa kampanye tersebar di 17 kecamatan di Kota Waringin Timur. Sebelum melakukan penertiban APS nantinya, Bawaslu telah menyurati dan mengimbau seluruh peserta pemilu baik partai politik, calon anggota DPD RI serta tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden untuk menurunkan atau membersihkan APS masing-masing. Imbauan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh peserta pemilu di Kota Waringin Timur untuk menurunkan sendiri APS paling lambat tanggal 3 November kemarin. Kita sudah melakukan upaya dari mulai tanggal 29 Agustus kita coba menghimbau, terus kemudian kita lakukan juga kemarin ada kesepakatan dengan peserta pemilu untuk menurunkan di tanggal 3 November, terus kemudian kami himbau lagi di tanggal 4 November untuk menurunkan. Hasilnya kami coba koordinasi dengan kawan-kawan kecamatan Panwaskam untuk mendata dan kita menerima data dari Panwaskam 1.606 alat peraga sosialisasi yang ada di Kotim. berarti selain sudah ada kesepakatan sudah menyurati juga Pak? Sudah. Untuk penertibannya sendiri itu dilakukan bertahap atau secara serentak sekotim? Rencananya serentak sekotim di tanggal 14 kesepakatan tadi, dan mungkin akan ada lagi penertiban berikutnya. Asisten 1 Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur, Rihel mengingatkan agar Bawaslu memperhitungkan dengan matang rencana penertiban APS, sebab terdapat sejumlah APS berupa reklame atau billboard yang telah membayar retribusi ke pemerintah daerah setempat. Jangan sampai penertiban APS menimbulkan permasalahan baru, seperti adanya tuntutan dari peserta pemilu yang telah membayar retribusi. Tentunya kita dalam hal penertiban kita sudah suratkan ada kehati-hatian karena tentunya mereka siapa tahu di dalam pemasangan itu mereka ada membayar ke pemerintah daerah dan walaupun dianggap melanggar bukan masa kampanye ya gitu. Jadi mereka sudah aturannya juga baru dikeluarkan, kemudian pelaksanaan juga setelah penetapan daftar calon tetap di DCT-nya. Nah, jadi kalau sudah itu mereka melaksanakan pergerakan. Nah, tentunya dalam hal ini kita harus ada kehati-hatian dan juga perlu kekompakan juga termasuk juga kaitannya dengan personel. Jadi harus diperhitungkan jumlah orang dan juga personel yang dibutuhkan berapa banyak termasuk sarana prasarananya.
Nah, kemudian juga kita sarankan dalam hal eksekusi, dalam penertiban tentu menggunakan mekanisme prosedur, artinya ada beberapa kali surat lah. Jangan langsung eksekusi tanpa ada mekanisme, karena kita menghindari daripada segala sesuatu niat kita baik, tapi itu nanti dipolitisir. Nah, itu yang kita hindari. Sesuai ketentuan, masa kampanye peserta pemilu 2024 termasuk pemasangan alat peraga kampanye atau APK baru dilakukan mulai tanggal 28 November hingga 10 Februari mendatang. Pemasangan APK juga harus disesuaikan dengan peraturan KPU yang ada. Mashud Badarudin, Hayat TV. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, mendekati hari H yang tinggal beberapa hari ke depan, Pemkab Kobar terus mematangkan persiapan untuk pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran dan Hadis ke-31 tingkat Provinsi Kalteng. Di antaranya persiapan panggung utama di Stadion Sampuraga, Jalan Sultan Syahrir, Pangkalan Bun. Nampak persiapan di arena utama pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran dan Hadis dilaksanakan, yakni di Stadion Sampuraga, Jalan Sultan Syahrir, Pangkalan Bun. Puluhan pekerja tengah memasang tenda dan panggung yang didatangkan di lokasi acara, termasuk tenda utama maupun panggung tamu undangan. Kalau barangnya ini semua dari Surabaya, kalau krunya semua itu dari Banjarmasin. Ya. Ada 18 orang itu Pak, krunya semua. Yang dipasang rigging sama scaffolding, flooring. Kalau dekorasian tuh beda-beda orangnya yang masang. Karena kami khusus rigging, scaffolding, sama flooring itu aja. Ya hampir 1 mingguan. Karena sambil nunggu barang juga gitu kan. Menurut penjabat Bupati Kobar Budi Santosa, mengatakan bahwa untuk saat ini persiapan sudah mencapai 85% dengan harapan pada saat pelaksanaan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan. Pemilihan lokasi utama MTQH yang dipusatkan di lapangan Sampuraga, harapannya lokasi tersebut mudah dijangkau. Kemudian melalui MTQH tingkat provinsi ini selain dalam rangka syiar agama, juga akan menghidupkan roda perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kobar juga sudah mulai melakukan persiapan terkait detail acara pembukaan dan penutupan, teknis penerimaan tamu dan kafilah, serta kesiapan akomodasi dan transportasi. Pada MTQH ini ada sebanyak 9 cabang dan 26 golongan yang dimunakosahkan. Cabang yang dilombakan meliputi cabang seni baca Al-Quran, Qiraatus Sab'ah, hafalan Al-Quran, tafsir Al-Quran, fahmi Quran, syahril Quran, seni kaligrafi Al-Quran, karya tulis ilmiah Al-Quran putra dan putri, serta cabang hadis Nabi. Tim Liputan, SBTV. Karang Taruna Desa Pasir Panjang sukses menggelar turnamen bola voli antar RT sedesa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Turnamen bola voli ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Turnamen voli ini diikuti oleh 8 tim voli putra dan 11 tim voli putri, yang mana tim voli putra dan putri ini terbagi di beberapa RT yang ada di Desa Pasir Panjang, yang ikut serta memeriahkan turnamen bola voli. Gelaran turnamen bola voli ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2023. Dan di partai final, voli putra mempertemukan RT 04 dan juga RT 15.
Partai final berlangsung meriah, hal ini dikarenakan gemuruh dari pendukung masing-masing RT yang bertanding di partai final. Tidak hanya itu, final voli putra ini juga berlangsung sengit dengan kedua tim melakukan perlawanan, serta dimenangkan oleh RT 15 dengan skor 2-1. Partai final ini dihadiri oleh Camat Arut Selatan, unsur Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, perwakilan dari anggota DPR RI Bambang Purwanto, Kepala Desa Pasir Panjang, dan juga tamu undangan lainnya. Dalam hal ini, Camat Arut Selatan Indra Wardana mengatakan, dirinya mengapresiasi antusiasme dari para pemain dan juga masyarakat yang menyaksikan, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Indra Wardana menuturkan Kecamatan Arut Selatan akan memfasilitasi turnamen-turnamen selanjutnya, dengan tujuan menciptakan turnamen secara bertingkat dan berkelanjutan agar turnamen di tingkat desa ada kelanjutannya di tingkat kecamatan dan juga kabupaten. Turnamen ini juga salah satu instrumen untuk mencari bibit-bibit pemain unggul di tingkat desa. Dulu ada namanya program Gala Desa, dan sekarang memang tidak ada cara lain kecuali kita mengadakan turnamen di tingkat masing-masing desa agar bibit-bibit tersebut terlihat dan kemudian juga bisa direkrutmen untuk menjadi atlet di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten Kota Barat. Kemarin kita baru mengikuti Porprov di Kabupaten Sampit, dan walaupun tidak juara tetapi Kobar menunjukkan peringkat terbaik, peringkat 2. Jadi ini salah satu keberhasilan Kobar memajukan dunia olahraga. Selain itu, Indra Wardana menambahkan para atlet butuh ruang untuk mengekspresikan kemampuan mereka di turnamen-turnamen resmi yang digelar. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa, informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.